Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillah. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Halaman 11 surat Yunus ayat 88. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Mohon diterangkan pada kalimat yang akhir ini, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Iya, Fir'aun dan bala tentaranya itu pada akhirnya ketika detik-detik terakhir mau tenggelam dan dia tahu bahwa dia pasti mati dalam azab itu, lantas di akhir kan mengakui Tuhannya Musa. Ini amantu bi Rabbi Musa, tapi sudah terlambat karena nyawa sudah di kerongkongan. Ya. Padahal sekian lama Allah itu memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat, hatta atau sampai Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun, karena Allah itu Ghafurur Rahim, Allah masih beri kesempatan kepada Fir'aun untuk kembali dengan diutus dua nabi, yaitu Musa dan Harun. Biasanya satu kaum itu Allah utus satu nabi atau satu rasul. Nah, khusus Fir'aun ini Allah utus dua nabi sekaligus, yaitu Harun dan Musa. Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada Fir'aun meski sudah sangat melampaui batas. Tetapi Allah masih tunda, Allah masih tangguhkan. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah di situ. Wa umli lahum, Allah tunda. Allah sangat menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Tapi setelah peringatan demi peringatan, dakwah demi dakwah dilancarkan oleh Harun dan Musa, tanda-tanda kekuasaan Allah dilihat, disaksikan oleh matanya Fir'aun sendiri, tetap dia mendustakan semuanya, bahkan hendak berlaku zalim, hendak membunuh Nabi Musa dan orang-orang yang bersama beliau. Sehingga singkat cerita, ketika berada di tengah lautan, ditenggelamkan oleh Allah. Detik-detik terakhir dia tahu, Fir'aun tahu betul tidak bisa lari dari azab Allah ini dan pasti tenggelam, pasti mati. Kekuasaannya tidak bisa menolongnya dari tenggelam. Harta kekayaan yang melimpah juga tidak bisa menghalangi dari tenggelam, dari kematian. Bala tentara yang begitu kuat yang bersama Fir'aun pada waktu itu, bahkan ada di kanan kirinya Fir'aun, depan belakangnya,
semuanya tidak kuasa untuk menolong Fir'aun dari tenggelam, dari kebinasaan. Saat itulah Fir'aun mengakui Tuhannya Musa, yaitu Allah. Amantu bi Rabbi Musa. Tapi sudah terlambat, tidak diterima karena nyawa sudah di kerongkongan. Maka ketika Fir'aun melihat azab yang pedih, saat itulah dia dan bala tentaranya baru beriman kepada Allah. Namun keimanannya la yanfa', tidak bermanfaat. Andai kata belum tiba waktunya tenggelam, ya belum beriman itu. Kenapa Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mengaku beriman? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia perbuat. Sehingga betul-betul ternyata Tuhannya Musa itu sangat berkuasa, maha kuasa. Maka menyatakan keimanannya terlambat, tidak diterima oleh Allah. Ya, ada lagi.